Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid At-Tin yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari Senin pekan pertama kita kembali berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla Jalaluh. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, pada kesempatan yang lalu kita terhenti pada bab yang ke-19 berkaitan tentang gulu dalam masalah beragama. Pada bab yang ke-20 masih melanjutkan, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi memberikan pembahasan khusus yang berkaitan tentang masalah gulu, yaitu gulu kepada orang yang soleh, entah ustadz, kiai, atau alim ulama, atau tuan guru, atau siapapun. Makanya di sini beliau memberikan judul di bab yang ke-20 ini tentang peringatan yang keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Subhanallah, dia beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan, di samping kuburan, di samping kuburannya orang-orang yang soleh. Beribadahnya tetap kepada Allah Jalla wa Ala, tapi masalahnya beribadahnya, beramalnya, entah itu sholat atau yang lainnya, seperti kurban misalnya, itu melakukan amalan dan ibadah tersebut di sisi kuburan orang soleh. Itu saja tidak boleh, dilarang keras. Lalu bagaimana jika malah orang soleh itu disembah? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang menjadi pembahasan kali ini. Subhanallah, di sini Asy-Syaikh rahimahullah rahmatan wasi'ah ini membawakan 3 dalil, atau 4 dalil, kita katakan membawakan 4 dalil. Nanti insya Allah satu persatu kita akan bahas berkaitan dengan dalil-dalil yang ada pada bab yang ke-20 ini. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, di antara bentuk kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW terhadap umat ini atau terhadap umatnya adalah Nabi SAW menjelaskan
sekaligus juga memperingatkan dari segala wasilah, dari segala sarana yang bisa mengantarkan umat ini kepada dosa kesyirikan. Jika perbuatan-perbuatan yang di bawah kesyirikan serta seluruh sarana-sarana yang dapat mengantarkan kepadanya dilarang oleh Nabi SAW, terlebih lagi jika perbuatan-perbuatan itu adalah wasilah atau sarana-sarana menuju kesyirikan yang hakiki, tentu lebih dilarang lagi. Artinya jika perbuatan-perbuatan yang keadaannya kondisinya masih di bawah kesyirikan, tapi dikhawatirkan dia dengan melakukan itu bisa menjatuhkan dia ke dalam kesyirikan, itu dilarang. Apalagi berkaitan dengan wasail, sarana-sarana yang menuju kesyirikan yang hakiki, maka tentu ini lebih dilarang lagi. Kita lihat di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 32, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Janganlah kalian mendekati dosa zina. Zina itu dosa besar. Artinya mendekatinya saja tidak boleh. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ayat ini menunjukkan bahwasannya seluruh wasail, seluruh sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina diharamkan. Seperti misalnya sarana zina itu kan banyak. Salah satunya apa? Mengumbar pandangan, mata jelalatan. Kita katakan itu salah satu apa? Sarana untuk mendekati apa? Zina. Atau di antara yang diharamkan, kita yang laki-laki berhalwat, berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram kita terlarang, termasuk pacaran seperti itu. Haram. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali bersama perempuan tersebut ada mahramnya, yang diistilahkan oleh Bapak dan Ibu dengan istilah dosa pacaran itu. Karena pacaran itu salah satu wasilah, sarana untuk menuju perbuatan apa? Zina. Makanya Allah Jalla wa Ala mengharamkan apa? Pacaran. Subhanallah, berdua-duaan dengan yang bukan mahram, lawan jenis berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Subhanallah, itu pun juga sarana untuk melakukan perbuatan zina. Nah maka oleh sebab itu Allah Jalla wa Ala mengharamkan dosa besar zina sekaligus juga mengharamkan wasailnya, sarana yang mengantarkan perbuatan zina tersebut, seperti pacaran, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, atau pacaran haram yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk juga keluarnya wanita bertabarut, bersolek, berdandan yang sangat luar biasa. Subhanallah, itu membuat laki-laki menjadikan matanya itu jelalatan seperti itu. Dan itu tidak lain sarana seseorang yang pada ujung-ujungnya jatuh ke dalam apa? Kubangan dosa besar yang bernama zina. Nah, hal ini juga berlaku pada dosa kesyirikan. Berlaku juga segala hal yang mengantarkan kepada dosa syirik, maka hal itu diharamkan walaupun sarana tersebut bukan syirik. Makanya dalam kaidah al-qaidah al-fiqhiyah disebutkan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasailu laha ahkamu al-maqasid. Hukum sarana mengikuti hukum tujuannya. Maksudnya sarana-sarana tersebut mengikuti apa? Hukum daripada tujuannya. Jadi ditetapkannya hukum tersebut tidak lain mengikuti hukum tujuannya. Karenanya tujuannya adalah kesyirikan atau melakukan dosa syirik
yang merupakan perbuatan yang haram lagi tercela, maka wasilah, sarana-sarana yang mengantarkan seseorang ya pada perbuatan kesyirikan juga diharamkan. Salah satunya apa tadi sarana kesyirikan tadi? Beribadah di sisi kuburan orang soleh. Dia memang beribadahnya kepada Allah. Dia memang berdoanya kepada Allah. Dia berkorbannya lillahi ta'ala. Tapi kenapa kok melaksanakan amal ibadah tersebut di sisi kuburan orang soleh? Ini sarana menuju dosa kesyirikan. Tapi kan saya masih menyembah Allah, Ustaz. Benar. Tapi kan saya berkorban lillahi ta'ala. Benar. Saya berdoa tetap kepada Allah. Benar. Ya, tapi antum kenapa berdoanya tersebut di sisi kuburan orang soleh? Kenapa menyembelih korbannya di sisi kuburan orang soleh? Kenapa sholatnya di sisi kuburan orang soleh? Kenapa dan kenapa? Pasti ada sesuatu yang membuat antum melakukan amal ibadah di sisi kuburan orang yang soleh. Maka oleh sebab itu peringatan yang sangat keras dari Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, kepada kita semua, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mengantarkan kita kepada perbuatan dosa syirik tersebut. Makanya al-wasail, sarana-sarana yang menuju perbuatan syirik itu diharamkan oleh syariat. Baik dijelaskan oleh Al-Quran dan juga dijelaskan oleh hadis Nabi SAW as-sahih. Semakin kuat wasilahnya, semakin kuat sarananya tersebut bisa mengantarkan kepada syirik atau dosa syirik, maka semakin haram wasilah dan sarana tersebut. Di antara wasilah itu artinya apa ibu-ibu? Sarana yang paling kuat yang bisa menjerumuskan manusia ini ke dalam dosa syirik adalah mengagungkan penghuni kuburan. Subhanallah. Dia beribadah di sisi kuburan orang soleh meskipun beribadahnya kepada Allah. Makanya kita kan bertanya, why? Kenapa? Itu kan pertanyaan kita. Subhanallah. Ya, pertanyaan yang sangat besar ya. Kenapa sampai dia melakukan amalan, ibadah, sholat kok di sisi kuburan orang soleh? Pastikan ada niatan di hati, di kalbu, di pikiran. Untuk apa? Mengagungkan orang soleh yang ada di dalam kuburan tersebut. Awalnya kan seperti itu. Sebagaimana yang terjadi dengan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq, Nasr. Ini orang-orang soleh. Digodalah oleh syaitan. Kita ingin mengenang mereka nih. Subhanallah, kita bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebabnya ya mereka berlima ini. Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq, Nasr. Lalu apa kita? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenang jasa-jasa mereka tersebut? Dibisikilah oleh syaitan. Dibuatlah berhala yang berwujudkan wajahnya Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq, Nasr. Awalnya memang belum terjadi kesyirikan. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, nah generasi keempat mulai nunduk-nunduk kepala. Sampai seterusnya ilmu hilang, ya akhirnya mereka ruku dan sujud kepada berhala dengan wujud wujud wajahnya dan mukanya itu Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr tadi. Mereka menganggap bahwasanya inilah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Subhanallah. Nah, jelaslah kita katakan ya, subhanallah, seperti maaf banget ya ibu-ibu, jangan tersinggung ya. Di antara ibu ada yang janda. Kemudian subhanallah ada seorang laki-laki yang sering banget ngasih hadiah. Setiap kajian ibu ditungguin di depan sana. Buat ukhti. Subhanallah. Subhanallah, temannya kan jelas juga. Kenapa dia terus yang dikasih? Kok lu terus yang dikasih, gue gak dikasih ya? Subhanallah, kita jangan cuma senang doang nih. Pasti ada sesuatu. Bukan begitu Bu? Modus nih laki-laki, bukan begitu? Gak mungkin lah. Kalau gak modus kan, gak mungkin. Kok kemudian dia ngomong, kok teman anak gak dikasih? Pak, masih manggil Pak nih, subhanallah. Ya, oh mau juga, nanti saya kasih. Tapi subhanallah dibedakan. Ya, si ibu tadi dapat 5,
siang tadi temannya cuma dapat 1. Subhanallah, beda banget. Nah, itu kan sarana untuk mendekati ibu, bukan begitu? Subhanallah, semakin ya sering datang hadiah tersebut, timbullah benih-benih cinta, bukan begitu? Oh, baik juga nih orang, ya kan, seperti itu. Nah, ketika mungkin ada kesempatan tuh laki-laki untuk melamarlah. Langsung gayung bersambut, diterimalah lamaran tersebut. Nah, sama dengan tadi, terasa nggak mungkin orang kok beribadah, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala di samping kuburan orang soleh. Kuburan ustadz ini, kuburan kiai ini, kuburan ya alim ulama ini, atau kuburan tuan guru ini. Kenapa? Kenapa di situ? Kok nggak di tempat lain? Kan seperti itu. Nah, ini menjadi sarana ya seseorang itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Karena awalnya pasti dalam hatinya dalam rangka apa? Mengagungkan. Nanti terus menerus timbullah keyakinan. Kalau berdoa di tempat lain kayaknya nggak afdol ya. Subhanallah. Akhirnya berdoalah di sisi kuburan orang saleh. Kemudian naiklah tahapan yang ketiga. Kayaknya sih kalau berdoa ya selain di tempat ini ya, artinya di sisi kuburan orang soleh, kayaknya nggak diterima doa anak. Tapi kalau misalnya berdoa di sisi kuburan orang soleh, doa anak kayaknya mustajab. Sampai seperti itu keyakinan. Sampai nanti pada poinnya, oh si wali ini, si orang soleh inilah yang mengijabah doa anak. Jatuhlah dia ke dalam apa? Kesyirikan. Yaitu menyembah kepada selain Allahu Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Nah, maka oleh sebab itu ya, di antara wasilah yang paling kuat yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam dosa syirik adalah mengagungkan penghuni kuburan orang soleh. Sebagaimana yang telah disebutkan ya pada penjelasan bab yang ke-19 ya, bagaimana terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan ya, dikarenakan sebab apa? Berlebih-lebihan kepada apa? Orang soleh, pengkultusan kepada apa? Orang-orang soleh. Kita lihat orang Nasrani ya, Kristen terjumus ke dalam dosa syirik karena berlebihan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Penghormatan yang sangat luar biasa kepada Nabi Isa alaihissalam. Ujungnya bukan penghormatan lagi, pengkultusan. Kalau sudah mengkultuskan berarti sama dengannya apa? Syirik. Begitupun juga orang-orang Yahudi terjumus ke dalam dosa syirik dikarenakan apa? Berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi Allah Uzair alaihissalam. Yang pada ujung-ujungnya apa? Mereka tersebut jatuh ke dalam kesyirikan, menganggap bahwasanya Nabi Allah Uzair alaihissalam sebagai anak Tuhan dan mereka menyembah Nabi Allah Uzair alaihissalam, sama halnya sebagaimana kaum Nasrani yang menyembah Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, sama dengan orang-orang musyrikin zaman dulu, kaum kafir Quraisy ya, terjumus ke dalam kesyirikan karena berlebih-lebihan dalam mengagungkan yang namanya Lata ya dan seterusnya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan judul atau tema bab ini, bab yang ke-20 dengan kata-kata apa? Taglid. Taglid itu artinya apa? Ya, sikap keras, peringatan yang keras. Karena Nabi SAW sangat keras dalam masalah ini disebabkan wasilah ini sangat kuat yang bisa mengantarkan kepada seseorang tersebut perbuatan syirik atau kepada seseorang untuk melakukan perbuatan dosa syirik, yaitu beribadah di kuburan orang soleh. Ya, seseorang yang beribadah beramalnya di sisi kuburan orang soleh itu adalah peringatan yang sangat keras, larangan yang sangat keras, peringatan yang sangat keras. Hati-hati, itu bisa menjerumuskan dia ke dalam apa? Dosa syirik. Padahal ya kita katakan ini adalah bentuk penyembahan dan peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka bagaimana pula jika yang dilakukan itu adalah menyembah orang soleh tersebut. Nah, seseorang tadi yang datang ke kuburan orang soleh, tujuannya bukan untuk menyembah orang soleh tadi. Tujuan dia datang ke kuburan orang soleh untuk apa? Beramal beribadah. Beramal beribadahnya untuk siapa? Tetap untuk Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW melarang kita untuk beramal beribadah di sisi kuburan orang soleh. Padahal beribadahnya kita tetap kepada Allah. Salatnya kita untuk Allah. Berdoanya kita kepada Allah. Memintanya kita kepada Allah. Ya, bernazarnya kita lillahi ta'ala. Menyembelih kurbannya lillahi ta'ala. Tapi kenapa ibu-ibu
Kok sholatnya di sisi kuburan Ustadz Fulan, di kuburannya alim si ini, ya, atau kiai ini, atau syekh ini? Kenapa Bu? Apa masalahnya? Apa sebabnya? Subhanallah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Subhanallah, itu saja dilarang. Apalagi kalau sekiranya bapak dan ibu atau manusia ini datang ke kuburan dalam rangka untuk menyembah itu seorang soleh yang ada dalam kuburan tersebut. Bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Haram, syirik, dan syiriknya syirik besar. Bukan begitu? Masih ingat gak ibu-ibu? Tawassul yang dibolehkan itu ada berapa? Pasti lupa. Makanya nanti subhanallah saya minta, ada absen gak sih? Nah, coba tulis kertas sementara ini, absen semua. Bapak-bapak juga begitu, ibu-ibu juga begitu. Enggak, absen. Nah, saya enggak mau on and off ibu-ibu ini. 3 kali enggak ikut sudah coret. Nah, ya Bang ya, bikin absen. Bapak-bapak juga begitu, ibu-ibu juga begitu. Ya, bukan absen, absen. Daftar hadir. Daftar hadir. Ayo, ibu kepala sekolah mulai, ya, ditulis, ya, dengan awal ini mukadimah saja, awal nanti bulan depan khusus saya saja, yang lain nggak usah nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, saya ingin tahu, subhanallah, supaya kita tertib aja, supaya kita tertib. Karena banyak pembahasan yang sudah kita bahas, tapi maaf ya ibu-ibu atau bapak-bapak, terkadang lupa. Dan itu perlu untuk apa? Diingatkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya berharap nanti di penghujung daripada kajian kita ini jam 11:30 ya, atau sebelumnya 5 menit atau 10 menit sebelum itu sudah tersedia tuh daftar hadir. Siapa yang hadir hari ini? Jelas ya? Taib. Mungkin bisa dijalankan daftar hadirnya dari sekarang. Taib. Barakallahu fikum. Nah, taib ibu-ibu, masih ingat enggak? Tawassul yang dibolehkan itu ada berapa? Bapak-bapak? Cuma ada 3 kan? Kan ada 3. Yang pertama tawassul dengan nama-nama Allahu Jalla wa'ala yang indah. Dan sifat-sifat Allahu Jalla wa'ala yang mulia. Itu yang pertama. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu kan bertawassul dengan sifat Allahu Jalla wa'ala. Birahmatika. Nah, ya. Kemudian tawassul dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Ya Allah, jika sekiranya saya ikut kajian ini ikhlas karena Engkau ya Allah, maka tolong kabulkan doaku yang ini ya Allah. Nah, kan seperti itu. Itu tawassul dengan apa? Amal soleh yang sudah kita kerjakan. Itu boleh. Ya Allah, jika sekiranya saya salat duha tadi ikhlas karena Engkau ya Allah, kabulkanlah doa saya yang itu, dan seterusnya. Ya Allah, jika saya memang pakai hijab ini karena Engkau lillahi ta'ala ya Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Engkau, bukan dikarenakan ya rambutku sudah memutih, bukan itu, tapi betul-betul karena Engkau ya Allah, maka kabulkan doaku ini ya Allah. Nah itu tawassul apa? Dengan amal soleh yang sudah kita apa? Kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah tawassul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup. Masih hidup, catatan paling ujungnya itu yang paling penting. Masih hidup. Artinya tuh kuburan-kuburan diisi orang soleh, tapi mereka sudah meninggal dunia. Hatta Nabi. Enggak boleh kita datang ke kuburan Nabi, kemudian bertawassul dengan Nabi kita Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia. Hatta siapapun dia, ya kan? Hatta Nabi tadi kita katakan. Apalagi syekh, apalagi kiai, ya, apalagi tuan guru, apalagi ustadz kita katakan. Nabi saja tidak boleh, apalagi mereka tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu yang dikhawatirkan, ya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kenapa kita terlarang untuk melakukan amal ibadah di sisi kuburan orang soleh? Takutnya, ya, sarana tadi itu menjurumuskan kita ke dalam dosa syirik. Bisa jadi dalam hati kita itu ada pengagungan kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia yang ada di kuburan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh sebab itu, jika yang dilakukan tadi yang cuma sekedar sarana tidak boleh,
apalagi menyembah orang soleh, itu lebih na'udzubillah lagi. Nah, kata orang soleh yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang dianggap soleh, benar-benar soleh, atau ya dianggap soleh. Karena yang menyedihkan sering sekali yang diagungkan oleh sebagian manusia bukanlah orang soleh, melainkan seorang yang fajir yang dianggap soleh. Bahkan seringkali ternyata kuburan yang diagungkan sebagian manusia atau yang dimuliakan oleh sebagian manusia ternyata adalah kuburan palsu alias kosong, nggak ada penghuninya, ya kan? Seperti itu. Banyak kan di zaman sekarang ini ternyata itu cuma buat-buatan aja, cuma sekedar untuk cuan saja. Wal iyadzubillah, lebih na'udzubillah lagi. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah Jalla wa Ala kita meminta pertolongan. Naam. Taib, dalil yang pertama dari bab yang ke-20 ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan dari hadis Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ibunda Ummu Salamah ini nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Ibunda Aisyah dan Ibunda Ummu Salamah bertutur dan bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya yang bercerita di sini bukan Ibunda Aisyah, tapi Ibunda Ummu Salamah. Karena Ibunda Ummu Salamah ini dulu pernah berhijrah ke Habasah. Kalau zaman sekarang namanya Ethiopia. Nah, Ibunda Ummu Salamah itu bercerita, "Ya Rasulullah, ketika kami berada di negeri Habasyah, ya, ketika berada di Ethiopia, kami ya melihat gereja atau kanisah, ya, yang dimana di dalam gereja tersebut terdapat patung-patung dan berhala-berhala dan gambar-gambar bernyawa, berwujudkan apa? Orang-orang soleh." Katanya begitu. Kemudian Rasulullah SAW berkomentar, bersabda, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salih, ya, awil abdus salih, banau ala qabri masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar, ulaika syirarul khalqi indallah. Ya, wahai Ummu Salamah, kata Rasulullah SAW, mereka itu tidaklah ada orang yang soleh yang meninggal dunia di antara mereka, atau ada hamba yang soleh yang meninggal di antara mereka, mereka pun membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka. Jadi kuburan-kuburan mereka itu dijadikan apa? Sebagai tempat ibadah. Serta mereka itu kemudian membuat patung-patung berhala-berhala berwujudkan wajah-wajah orang soleh tadi, yang diletakkan di tempat-tempat ibadah mereka, ya, seperti di gereja tadi itu. Nah, mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Jalla Jalaluh. Nah, Rasulullah mensifati mereka tadi itu sejelek-jeleknya makhluk. Kenapa? Karena mereka melakukan dua kesalahan sekaligus. Kenapa dikatakan syirarul khalqi indallah, sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah? Dikarenakan mereka itu apa? Mengumpulkan dua kesalahan sekaligus. Kesalahan yang pertama, memuja dan memuji kuburan dengan membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka dan membuat patung-patung dan berhala di tempat ibadah yang mereka bangun, ya, seperti itu. Nah, artinya dua kesalahan tersebut mereka puja-puji, ya, tempat ibadah yang di dalamnya tersebut kita katakan ada berhala-berhala, ada patung-patung berwujudkan wajah-wajah orang soleh tadi. Nah, mereka kesalahan yang kedua, membangun tempat ibadah tersebut di atas kuburan mereka. Paham ya? Nah, disebutkan di sini maksudnya dari apa yang dikatakan oleh Ibunda Ummu Salamah tadi, merupakan Ibunda Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Ini salah seorang bunda kita. Beliau itu adalah salah seorang istri Nabi Muhammad SAW.
ya, beliau tersebut diperistri oleh Nabi SAW setelah suami beliau yaitu Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah termasuk golongan kaum muslimin yang berhijrah ke Habasah. Pada waktu itu belum ke Madinah, masih bermukim di Mekah. Berhubung kondisi Mekah pada saat itu tidak kondusif, banyak penyiksaan, banyak kezaliman, kemudian diperintahkanlah untuk hijrah kemana? Ke Habasah. Nah, salah satu rombongan yang berhijrah ke Habasah tersebut adalah Abu Salamah, sepupunya Nabi, misanan Nabi, ya, dan bersama istrinya yang bernama Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah. Nah, gereja yang dimaksud oleh ibunda Ummu Salamah adalah gereja yang beliau saksikan di negeri Habasah tersebut. Hadis ini adalah dalil bahwa membangun masjid di atas kuburan dan membuat patung-patung atau berhala-berhala adalah dosa besar. Nah, kesalahan mereka tadi ada dua kan. Pertama, membangun tempat ibadah di atas kuburan. Kesalahan yang kedua, membangun berhala-berhala atau patung-patung yang berwujudkan wajah-wajah orang soleh. Itu kesalahan yang kedua. Nah, mereka itu dihukumi sebagai manusia yang paling jelek di sisi Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena mereka menggabungkan dua kesalahan tadi. Yang pertama berkaitan dengan fitnah kubur, dengan membangun tempat ibadah di atas kuburan tadi. Dan yang kedua, fitnah tamathil, sonam, asnam. Fitnah membuat gambar dan patung-patung serta berhala. Jadi kesalahan mereka ada berapa? Ada dua sekaligus. Membangun tempat ibadah, ya, apapun wujudnya, mau masjid, mau itu sinagog, atau ya pura atau vihara, ya, atau gereja, haram. Ya, yang kedua, fitnah berkaitan dengan tamasil, patung dan berhala. Tidak sampai di situ, tempat ibadah mereka tersebut dipenuhi oleh gambar-gambar yang berwujudkan wajah-wajah orang soleh atau berhala-berhala yang wajah-wajah mereka itu berwujudkan apa? Orang-orang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk ya datang ke Yaman pada saat itu. Yang ditugaskan, tugasnya itu tidak lain apa? Menghancurkan berhala-berhala dan patung-patung dan meratakan semua kuburan yang ditinggikan. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau menugaskan murid beliau namanya Abu Hayyat Al-Asadi. Abu Hayyat Al-Asadi. Ya, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Hayyat Al-Asadi seperti ini. Ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku berikan tugas sebagaimana tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Kata Abu Hayyat Al-Asadi, mau, aku sangat mau jika engkau menugaskan aku sebagaimana antum dulunya ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Tugasnya sama. Tugasnya apa? Alla tada'a timsalan illa tamastahu. Ya, hancurkanlah semua berhala dan patung. Ya, tidaklah engkau mendapatkan ada berhala, ada patung kecuali berhala dan patung tersebut dihancurkan. Naam, illa tamastahu. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidaklah engkau berjumpa dengan kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Kecuali apa? Engkau ratakan. Ratakanlah semua kuburan yang tinggi-tinggi tanpa terkecuali. Makanya kuburan itu untuk gundukannya seberapa tingginya ibu-ibu, bapak-bapak? 1 jengkal. Gundukan itu sejengkal doang tinggi tanah. Enggak boleh tinggi banget. Semeter misalnya. Enggak boleh. Haram, harus diratakan. Harus apa? Diratakan seperti itu. Apalagi bikin macam-macam. Ya, rumah-rumahan di situ, enggak boleh. Nah, rumah-rumahan enggak boleh. Atau hiasan-hiasan di kuburan tidak boleh. Dicat itu kuburan enggak boleh. Ditandai dengan berbagai macam tanda, dihiasi dengan berbagai macam rupa hiasan, tidak boleh. Enggak boleh tinggi-tinggi. Paling tinggi berapa tadi? Gundukan tanahnya sejengkal paling tinggi udah. Tidak boleh lebih daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Nah, di zaman sekarang ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kalau kita memperhatikan ya, dijumpai orang-orang yang begitu semangat pergi ke kuburan. Sehingga jadilah kuburan itu lebih diagungkan daripada apa? Masjid. Daripada apa? Masjid. Padahal yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, padahal yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, tidak lain masjid ini dibangun untuk apa? Dimakmurkan, bukan kuburan. Masjidnya dimakmurkan dengan kita melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid, mengadakan kajian atau amal ibadah yang lainnya. Bukan kuburan. Subhanallah, ini kuburan yang ramai. Waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah. Makanya di zaman Umar bin Khattab, kita tahu kan pada tahun ke-6 Hijriah kan ada perjanjian ya Hudaybiyah itu, Bai'atul Ridwan. Subhanallah, ada 1.400 sahabat yang berbaiat kepada Nabi SAW di bawah pohon itu. Nah, subhanallah ya, one day suatu hari Umar bin Khattab pernah mengunjungi itu kampung. Umar bin Khattab salat subuh di masjid kampung tersebut. Tapi orangnya sepi banget, sedikit banget. Kata Umar, perasaan di kampung banyak manusianya, ya banyak kaum musliminnya. Kok di masjid kok sedikit orangnya? Pada kemana? Disampaikanlah ya oleh orang yang sholat di masjid. Anggaplah pengurus masjid. Oh, mereka banyak sholatnya itu di pohon yang dimana Rasulullah dulu dengan para sahabat melakukan janji setia. Ya, subhanallah. Kata Umar bin Khattab, habis salat subuh antarkan aku ke tempat tersebut. Dan kata Umar bin Khattab, bawa kapak. Bawa apa? Bawa kapak. Subhanallah, setelah salat subuh, Umar bin Khattab ditemani oleh para pengawalnya ya, dan orang-orang yang ada di masjid tersebut sambil membawa kapak. Setelah itu ditebang oleh Umar bin Khattab pohon tersebut. Kemudian dipotong-potong ya, pendek untuk dijadikan bahan untuk kayu bakar seperti itu. Kata Umar, bukan di sini tempat untuk sholat. Tempat untuk sholat itu apa? Di masjid. Tempat untuk sholat itu apa? Di masjid. Subhanallah. Dan maka oleh sebab itu ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa azakumullah, bukan kuburannya yang dihiasi, bukan kuburannya yang diperluas, bukan kuburannya ditinggikan, masjidnya yang diperluas. Masjidnya itu kita katakan yang diperbesar. Dan pahala besar loh Bapak Ibu kalau kita membangun masjid, bukan membangun kuburan. Membangun kuburan enggak ada fadilah keutamaannya kita katakan. Nah, membangun kuburan ya, bukan memberikan kita kemudahan untuk orang yang dikuburkan. Ada di antara kita yang meninggal dunia. Kemudian kita tersebut mengurusi jenazahnya, termasuk mencarikan makam dan kuburannya. Oh, itu pahala besar. Pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat kelak, enggak henti-henti. Atau orangnya sudah apa? Meninggal dunia. Nah, seperti itu. Nah, dia menggalikan tanah untuk jadikan kuburan buat saudaranya meninggal dunia. Itu pahalanya apa? Besar. Yang kita dapatkan di zaman sekarang ini, orang menghiasi kuburan sebagus-bagusnya. Kemudian diperluas tuh kuburan, dalam artian apa? Ditinggikan. Hadza haram, tidak dibolehkan. Dosa iya. Dosanya dosa besar. Ya. Dosanya apa? Dosa besar. Karena ada pelarangan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk menghiasi kuburan, untuk memperbagus kuburan, apalagi pakai tanda-tanda khusus, apalagi pakai bunga-bunga yang menarik kita katakan dan seterusnya. Tidak dibolehkan. Kalau antum ingin dapat pahala, bangun masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mislah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah Jalla wa'ala akan membangunkan rumah baginya yang semisal masjid tersebut di surga. Nah kemudian subhanallah, kalau kita lihat kubah-kubah dan bangunan-bangunan itu malah dibangunnya di mana? Di atas kuburan, bukan di masjid. Kubah kan masjid ya. Subhanallah, bangunan-bangunan itu kan untuk pembangunan masjid, bukan untuk kuburan. Subhanallah, yang kita saksikan kubah-kubah tersebut, bangunan-bangunan itu malah dibangun di atas kuburan. Sehingga orang-orang justru lebih senang ke tempat-tempat tersebut. Bahkan ketika merasa sedang berada di tempat-tempat tersebut, kekhusyuan, keberkahan, serta harapan terkabulnya doa lebih mereka rasakan menurut mereka. Nah, ini talbisul iblis.
bisikan syaitan yang sangat luar biasa dibandingkan tatkala mereka bersimpuh di dalam masjid-masjid Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini yang ditakutkan, bahaya kan? Mereka menganggap bahwasanya kuburan tempat terkabulkan doa. Waliyadzubillah. Dianggap bahwasanya melakukan salat di kuburan itu lebih diterima dibandingkan di masjid. Yang telah Allah Jalla Jalaluh jelaskan di dalam Al-Quran. Masjid ini dibangun tidak lain untuk diramaikan, untuk dimakmurkan. Dengan cara bagaimana? Kita katakan dengan cara melaksanakan ibadah salat secara berjamaah. Itu diantaranya. Nabi kita Muhammad SAW melarang membangun masjid di atas kuburan. Namun mereka malah menentang dan justru berbuat sebaliknya. Pantas saja Nabi Muhammad SAW mensifati mereka itu sebagai orang-orang yang terjelek di sisi Allah Jalla wa'ala. Demikian pula orang-orang yang mengajak manusia agar membangun masjid di atas kuburan. Mereka adalah orang-orang yang tidak kalah jelek dan buruknya. Bahkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah, tidaklah disebutkan bahwa mereka membangun tempat ibadah agar bisa menyembah orang saleh tersebut, akan tetapi mereka membangunnya agar bisa apa? Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di atas kuburan orang saleh tersebut. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya, mereka membangun masjid ya di kuburan orang soleh. Tujuannya apa? Bukan beribadah kepada Allah, tapi apa? Beribadah kepada orang soleh. Inilah jelas syiriknya. Syirik yang syirik besar. Waliyadzubillah. Dalil yang kedua dari hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Jadi ceritanya Nabi Muhammad itu kan sakit yang berat sehingga mengakibatkan beliau wafat dan mangkat itu 14 hari. Ya, itu terjadi pada tahun ke-11 Hijriyah. Beliau sakit berat itu mulainya tanggal 29 Safar tahun ke-11 Hijriyah. Tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah meninggal dunia. Subhanallah, Rasulullah baru mengantarkan jenazah ke pemakaman Baqi. Setelah selesai dari mengantarkan jenazah ke pemakaman Baqi, Rasulullah pulang ke rumah Ibunda Aisyah. Karena kebetulan memang jadwalnya beliau ada di rumah siapa? Ibunda Aisyah. Qadarallah, hari itu Ibunda Aisyah sakit kepala. Wajar seorang istri berkeluh kesah kepada suaminya. Warsah ya Rasulullah, aku sakit kepala nih, sakit banget. Nah, disitulah Nabi menginfokan, ya Aisyah, aku pun dalam kondisi sakit kepala dan tubuhku demam yang sangat luar biasa, panas yang sangat luar biasa. Aisyah, racun yang telah diberikan oleh perempuan Yahudi ya pada tahun ke-7 Hijriyah. Jadi ceritanya peperangan Khaybar pada tahun berapa? 7 Hijriyah. Nabi SAW dijamukan, disuguhkan atau dihadiahkan daging kambing yang sudah dibumbui racun oleh perempuan Yahudi ini. Khususnya di bagian paha kambing. Karena Rasulullah SAW sangat suka dari bagian tubuh kambing apa? Paha kambing. Dibumbuinlah ya dengan racun oleh perempuan Yahudi tadi itu. Subhanallah, ketika Rasulullah memakan, itu daging ngomong, menginfokan kepada Nabi, annaha masmumah, bahwasannya daging itu ada racunnya. Seketika Rasulullah mengangkat tangannya dan bersuara mengatakan, irfa'u aidiakum, ya, angkat tangan kalian, buang itu daging. Fa innaha masmumah, bahwasannya daging kambing yang dijamukan kepada kita ini, yang disuguhkan kepada kita ini ada racunnya. Subhanallah. Bahkan diceritakan ada sahabat yang sempat memakan daging tersebut, langsung meninggal dunia. Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Racunnya tidak bereaksi pada saat itu. Rasulullah tetap hidup. Rasulullah SAW ya masih ada umur. Tapi reaksi racun tersebut baru terasa 3 tahun setelahnya. Tepatnya setelah Hajjatul Wada. Hajjatul Wada pada tahun ke-10 Hijriyah. Subhanallah, pulang dari haji ya, subhanallah,
Rasulullah SAW mengalami sakit, terutama puncaknya di akhir bulan Safar, tepatnya tanggal 29 Safar. Nah, subhanallah, itu sudah isyarat-isyarat ya memang Rasulullah SAW mau meninggal dunia. Nah, kebetulan saya bukan pengajar sirah, nantilah ceritanya sama Ustadz sirah saja. Tapi singkat cerita, Rasulullah menginfokan juga, aku pun juga sakit ya Aisyah. Tahu enggak perempuan yang mengasihkan ya daging kambing yang sudah ya dicampur atau yang sudah ditabur dengan racun. Ya Aisyah, reaksi racunnya terasa sekarang. Urat-urat tubuhku ini mulai putus ya Aisyah. Panasku luar biasa sekarang dan aku sangat sakit kepala. Nah, tapi Rasulullah SAW sempat loh berbicara kepada Aisyah. Ya Aisyah, tenang, kalau sekiranya anti yang lebih duluan meninggal dunia, maka aku sendiri yang akan memandikan jenazahmu. Aku sendiri yang akan mengkafani jenazahmu. Aku sendiri yang akan memimpin sholat jenazah untuk menyolatkan jenazahmu. Dan aku sendiri yang akan terjun ke liang lahat untuk meletakkan mayitmu. Wahai Aisyah. Subhanallah, Rasulullah sakit. Dan parah-parahnya itu di tanggal 7 Rabiul Awal. Tanggal berapa? Tanggal 7 Rabiul Awal. Safar Rabiul Awal kan? Rasulullah meninggal tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya, itu hari Rebu kalau nggak salah. Itu mulai parah-parahnya. Nah, subhanallah, Rasulullah SAW banyak tuh memberikan pesan. Tidur sudah mulai susah. Ya, sampai Rasulullah SAW itu panas yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud itu ketika membesuknya, Allahu Akbar, ketika Abdullah bin Mas'ud memegang tubuh Nabi seperti tersengat listrik, panas banget. Ya Rasulullah, panas luar biasa. Kata Rasulullah, itulah yang aku rasakan. Itu 2 kali lipat dibandingkan kalian kalau sakit. Jadi Rasulullah SAW sakit itu, ya kita sakit juga. Nah, sakit yang dialami oleh Nabi, demam misalnya, panas yang sangat luar biasa, itu panasnya 2 kali lipat dibandingkan manusia biasa. Seperti kita ini. Allahu Akbar. Ya, untuk apa? Menambah hasanat pahala buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, subhanallah, kita katakan Rasulullah SAW minta dibawakan sapu tangan yang sudah dicampur dengan air, dibasahi dengan air, ditutupkan di wajah beliau. Ditutupkan apa? Di wajah beliau, di muka beliau, ya, dengan kain yang sudah basah tadi, supaya mudah untuk istirahat dan tidur. Ketika napas beliau terasa sesak, beliau pun membuka kembali kain itu atau sapu tangan tersebut di wajahnya, meskipun dalam kondisi yang payah yang sangat luar biasa atau kepayahan yang sangat luar biasa, berat yang sangat luar biasa. Subhanallah, bersuara pun juga sudah mulai agak apa? Kita katakan tidak sejelas ya, dalam artian begini. Kita tahu kalau orang sakit itu kan suara itu tidak sekeras seketika dia sehat. Mulai agak sedikit sayup ya, seperti itu kita katakan. Tapi Rasulullah masih mengingatkan tentang bahaya syirik di antaranya. Rasulullah menutup wajahnya atau membuka. Kemudian sambil mengutuk Yahudi dan Nasrani. Berulang-ulang Rasulullah mengutuk Yahudi dan Nasrani. La'natullahi 'alal yahud wan nasara. La'natullahi 'alal yahud wan nasara. La'natullahi 'alal yahud wan nasara. Nah, ketika Rasulullah SAW tersebut sudah enakan, ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, tadi maaf antum itu sering betul mengutuk dan melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka tersebut orang-orang Yahudi dan Nasrani itu suka betul membangun ya tempat-tempat ibadah ya di atas kuburan orang-orang soleh di antara mereka, atau mereka tersebut ya menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi yang dimaksudkan di sini bisa jadi ada kuburan orang soleh ya, dibangunlah di atasnya apa? Masjid untuk orang beribadah di situ. Atau bisa jadi yang kedua, kuburan-kuburan orang soleh itu dijadikan apa? Tempat ibadah. Ini sama saja menjadikan kuburan sebagai apa? Tempat ibadah. Atau yang ketiga, beribadahnya tersebut di sisi itu kuburan, berarti menjadikan kuburan juga sebagai apa? Tempat ibadah. Jadi kuburan dijadikan tempat ibadah itu, Bapak dan Ibu, itu ada 3 maksud. Yang pertama ya, membangun masjid atau tempat ibadah di kuburan tersebut. Itu yang pertama.
Yang kedua, maksud menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah bisa jadi bangunannya tidak ada, tapi dia jadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat ibadahnya mereka. Jelas ya? Yang ketiga, bisa jadi mereka tersebut datang ke kuburan kemudian beribadah sih kepada Allah, tapi beribadahnya di sisi kuburan orang-orang soleh tadi. Nah, itu maksud menjadikan kuburan sebagai apa? Tempat ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini Rasulullah memperingatkan umatnya akan bahaya menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Bahkan di detik-detik terakhir kehidupan beliau, ya, yang dijelaskan oleh Nabi berkaitan tentang tauhid, tentang kesyirikan. Ya, ini jelas sekali menunjukkan perhatiannya Rasulullah SAW kepada umatnya dan kekhawatiran Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa besarnya akan fitnah yang satu ini, yaitu dosa syirik, yaitu fitnah mengagungkan dan memuliakan kuburan. Jenazah Rasulullah SAW dikuburkan di rumah siapa? Di rumah Ibunda Aisyah, bukan di luar dari rumah Ibunda Aisyah. Ya, bukan juga dimakamkan atau dimakamkan di kuburan kaum muslimin, bukan di pemakaman baki. Kenapa Bapak Ibu? Apa alasannya? Ada dua alasan. Catat. Kenapa kok Rasulullah SAW itu dikuburkan di rumah Ibunda Aisyah? Rasulullah berpesan di akhir hayat itu bahwasanya para anbiya, para nabi kalau meninggal dunia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Dan meninggalnya mana? Di rumah Ibunda Aisyah. Kenapa kok Ustadz nggak dikuburkan Rasulullah SAW itu di pemakaman umum, di kuburan kaum muslimin misalnya, di pemakaman baki misalnya? Ya, kita katakan ada dua alasan. Yang pertama, kekhawatiran. Ya, kekhawatiran jika dibangun di atas kuburan beliau, kuburan Rasulullah SAW, tempat ibadah. Jadi ini rasa takut yang sangat luar biasa, kekhawatiran yang sangat luar biasa jika sekiranya kuburan Nabi SAW itu dimakamkan di pemakaman baki misalnya, khawatirnya ada yang membangun tempat ibadah di tempat tersebut. Nah, membangun tempat ibadah di tempat tersebut maksudnya bukan berarti berwujud bangunan, bisa jadi itu salah satunya. Bisa jadi apa? Dijadikan sebagai apa? Bisa jadi kita katakan membangun masjid di kuburan Nabi, bisa jadi. Bisa jadi orang datang ramai ke kuburan Nabi untuk beribadah di kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini kekhawatiran yang luar biasa. Atau bisa jadi dia beribadah di sisi kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kekhawatiran yang dialami oleh Nabi, kekhawatiran Rasulullah SAW. Khawatir jika kuburannya tersebut dimakamkan, beliau khawatir jika beliau meninggal dunia dikuburkan di pemakaman umum, takut kuburan beliau itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, dijadikan tempat ibadah tadi kan maksudnya ada 3. Ibu-ibu masih ingat? Yang pertama, misalnya ada seorang ustadz ya meninggal dunia, kemudian ya kuburannya ustadz itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Maksudnya apa? Bisa jadi murid-muridnya membangun masjid di atas kuburan itu ustadz. Bisa jadi yang kedua, murid-muridnya datang ke kuburan itu ustadz untuk beramal, untuk beribadah di kuburan tersebut. Ya. Atau bisa jadi menyembah itu ustadz. Yang ketiga, datang ke kuburan tersebut beribadahnya tetap kepada Allah, tapi beribadahnya di sisi itu kuburan. Itu sama saja menjadikan itu kuburan sebagai apa? Tempat ibadah. Yang jelas kekhawatiran yang pertama yang dialami oleh Rasulullah SAW, kenapa beliau berpesan bahwasannya jika beliau meninggal dunia dikuburkan di mana beliau meninggal dunia, dikarenakan kalau beliau dikuburkan di pemakaman umum, khawatirnya ya kuburan Nabi Muhammad akan dijadikan sebagai apa? Tempat peribadahan. Jelas Bapak Ibu? Ibu-ibu jelas? Tidak jelas. Jadi yang disebutkan kuburan jadikan sebagai tempat ibadah itu maksudnya yang pertama apa? Bisa jadi di situ dibangun masjid, tempat ibadah, ya. Bisa jadi kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadahnya. Bisa jadi dia menyembah tuh ustadz, kiai, ya, alim ulama tersebut bisa jadi. Bisa jadi yang ketiga dia datang ke kuburan tersebut meramaikan untuk beribadah kepada Allah. Tapi kenapa kau beribadah di sisi kuburan? Ini sama saja menjadikan itu kuburan sebagai apa? Tempat ibadah. Jelas Bapak Ibu?
Nah kemudian alasan yang kedua kenapa Rasulullah SAW dikuburkan di rumah Ibunda Aisyah, bukan di pemakaman umum ya, dari pemakaman kaum muslimin. Alasan yang kedua, Nabi SAW wafat, meninggal dunia itu kan di pangkuan Ibunda Aisyah, di dalam rumah Ibunda Aisyah. Nabi SAW sempat berwasiat seperti ini. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma qabadallahu nabiyan illa fil maudhi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi. Tidaklah Allah Jalla wa Ala mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang mana dia suka untuk dikuburkan pada tempat itu. Artinya Rasulullah SAW kan di akhir hayat itu di tanggal 7 Rabiul Awal tahun ke-11 ya Hijriah itu kan kondisi Rasulullah SAW itu kondisi yang ya tubuhnya sudah lelah, capek, keadaan payah betul ya, subhanallah, fisik lemah betul. Rasulullah SAW itu mengumpulkan para istrinya ya, subhanallah. Ya. Kalau enggak salah di rumah Ibunda Ummu Habibah ya, seperti itu. Rasulullah SAW selalu bertanya, aina ana godan? Aku ini nanti besok di mana ya? Besok di mana aku tinggal? Besok di mana? Gilirannya siapa? Subhanallah. Yang diharapkan oleh Nabi tinggal di rumah siapa? Ibunda Aisyah. Tapi itu tidak diutarakan. Yang memahami itu kita katakan istri yang lain ya, seperti Ibunda Ummu Habibah, atau ada yang mengatakan bahwasannya ada istri yang lain yang memahami tersebut. Kalau nggak salah Ibunda Hafsah ya yang memahami itu. Nah, bahwasannya Rasulullah itu menginginkan di rumah siapa? Di rumah Aisyah. Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa yang antum inginkan tersebut? Subhanallah, Rasulullah nih ya, adilnya ya, baiknya. Beliau mengatakan apa? Izinkan aku, wahai para istriku, izinkan aku. Aku minta izin. Subhanallah, Rasulullah. Ya ini adab etika berpoligami kan begitu. Izinkan aku untuk tinggal di rumah Aisyah. Subhanallah. Beliau merasa mau meninggal sudah. Dan beliau senang kalau meninggal itu di rumah siapa? Ibunda Aisyah. Seperti itu. Nah ini bapak-bapak, bagi antum yang berpoligami itu harus adil ya. Seperti itu. Nah subhanallah. Ada seorang kiai ya di kampung saya itu. Masya Allah tabarakallah. Sudah meninggal beliau. Nah anaknya beliau itu kebetulan temannya Abah. Kita juga masih kecil itu cerita ini dapat cerita ketika sudah dewasa seperti sekarang ini. Subhanallah kata Abah si Fulan. Pernah dengar nama si Fulan? Pernah kita katakan seperti itu. Ya Bah aku tahu itu. Nah, subhanallah beliau itu selain kiai juga bos berlian. Subhanallah. Beliau itu kebetulan punya istri 2. Satu di Martapura ya tempat lahir saya. Satu lagi di Surabaya. Allahu Akbar. Luar biasa beliau itu. Ya, beliau itu per 2 bulan apa 3 bulan. Misalnya 2 bulan di Martapura, 2 bulan lagi di Surabaya. Ya, yang ajibnya kata Abah, ini cerita dari anaknya, itu saking adilnya dia dalam masalah waktu adil, dalam masalah anak juga adil. Jadi di Martapura istri yang pertama dapat 9 anak, yang di Surabaya dapat 8 anak, kurang lebih seperti itu. Kan luar biasa. Dan ajibnya lagi kata Abah, menurut cerita anaknya itu, ketika Abahnya sakit di Surabaya, subhanallah ada sebagian anak-anaknya itu yang membesuk menjenguk Abahnya di Surabaya. Subhanallah, kata dia bilang, Abah kita kan namanya Khalid, Lid, Abah Anda memang adil banget Lid, Masya Allah. Rumahnya yang di Surabaya sama seperti rumah yang ada di Martapura, luasnya, lebarnya, tingginya sama. Allahu Akbar. Ustadz kalah. Nah seperti itu. Ya, kemudian ajibnya lagi Lid kata dia. Subhanallah. Ya, itu perabotan yang ada di rumah Martapura, itu pula yang ada di Surabaya. Hatta kasurnya, divannya sama, enggak ada beda. Apalagi berkaitan dengan makan. Sama kata dia. Ini luar biasa kan? Nah, kalau antum seperti itu bismillah deh, ya. Tapi kayaknya enggak ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kayaknya antum ini. Subhanallah. Ya, sampai hayat itu kan qadarullah sakit di Martapura,
Subhanallah, karena sudah jadwalnya yang di Surabaya, dia ingin datang ke Surabaya. Di pertengahan perjalanan menurut cerita Abah ya, beliau meninggal dunia. Subhanallah. Nah itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar, kita katakan. Rasulullah ingin mengungkapkan, tapi nggak enak hati dengan istri-istri yang lain. Tapi ada di antara ibunda-ibunda kita itu yang memahami. Tuh Rasulullah pinginnya di rumah ibunda Aisyah. Ayo enggak, kita ridhokan aja, kita ikhlaskan. Kan seperti itu. Allahu Akbar. Nah, tapi Rasulullah akhirnya mengucapkan izin itu, izinkan aku. Dan qadar Allah meninggalnya di rumah siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bissawab. Nah, taib. Nah, jadi ini peringatan ya, dan Rasulullah berdoa, la Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya Allah. Itu doa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa jadi dibangun di atasnya masjid, bisa jadi orang banyak beribadah di situ, bisa jadi orang yang beribadah kepada Allah tapi berusaha untuk mendekati kuburan Rasulullah. Itu sama saja menjadikan kuburan Nabi ya seperti apa? Masjid. Nauzubillah min dzalik. Wallahu alam bissawab. Doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala, sehingga kuburan beliau benar-benar terlindung dengan 3 tembok agar tidak dapat diakses oleh orang-orang yang berniatan menyembah beliau dan mengagungkan beliau. Allahu Akbar. Nah, dan itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah punya syair khusus ya, bersyair beliau panjang ya, berkaitan tentang penjagaan Allah Jalla wa ala terhadap kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi kesimpulannya ada 2 alasan tadi ya. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikuburkan di rumah ibunda Aisyah? Alasan yang pertama, Rasulullah khawatir jika beliau meninggal dunia dikuburkan di pemakaman umum akan dijadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Beliau tidak mau. Yang kedua, memang ada pesan khusus dari Nabi SAW kepada ibunda Aisyah, bahwasannya kata Rasulullah SAW ketika berada di pangkuannya ibunda Aisyah, Allah tidaklah mewafatkan seorang nabi kecuali ya diwafatkan tersebut di tempat yang Nabi itu sukai untuk dikuburkan di tempat tersebut. Kebetulan dikuburkan di mana? Wafatnya di mana? Di rumah ibunda Aisyah. Dikuburkanlah ya di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam bissawab. Nah, taib itu ya, kita katakan itu dalil keberapa? Ya, dalil yang kedua. Sekarang kita masuk dalil yang ketiga ya. Taib, dalil ketiga ini intinya subhanallah peringatan dari Rasulullah SAW hampir sama dengan dalil yang pertama dan kedua. Rasulullah mengingatkan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalika. Kata Nabi kita Muhammad SAW, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Nah, kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah, maksudnya ada tiga gambaran tadi, 3 penjelasan. Yang pertama apa Bapak-bapak? Membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua, ya menyembah itu kuburan, beribadah menyembah itu kuburan. Yang ketiga, beribadah di sisi kuburan tersebut. Seperti itu ya. Nah, jadi orang datang bukannya berdoa kepada Allah, malah berdoa kepada si mayit ini, memintanya kepada si mayit ini. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, disebutkan ya, kita katakan dalil yang terakhir yang keempat, yaitu tentang tidak bolehnya kita sholat di kuburan. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 438, dan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 521. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran.
dijadikan tanah ini seluruhnya suci dan bersih, ya, dan boleh untuk melaksanakan sholat di tanah manapun. Ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-shalah falyusalli. Siapapun orangnya siapapun orangnya dari kalangan umatku, jika dia sudah mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah dimanapun dia berada. Dalam riwayat yang lain disebutkan ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran illal maqbara wal hammam. Ya, dijadikan tanah ini suci dan bersih dan boleh untuk melaksanakan ibadah salat dimanapun tanahnya kecuali kuburan dan kamar mandi. Memang tidak seluruh tanah kita katakan boleh kita melaksanakan ibadah salat. Ya, yang disebutkan di dalam hadis ini ada 2. Sebenarnya ada 10, Bapak dan Ibu. Saya pernah sebutkan dulu di awal-awal dari pembahasan tentang masalah kuburan, ya kan? Seperti itu. Ada 10 tempat yang kita tidak boleh sholat di tempat tersebut. Dan itu bagian daripada bumi atau tanah ini. Yang pertama kuburan. Yang pertama apa? Kuburan. Kemudian yang kedua adalah tempat meskipun suci dan bersih, tapi kalau di hadapan tempat tersebut kiblatnya ada kuburan, maka kita tidak boleh sholat di tempat tersebut. Seperti masjid contohnya. Ini masjid suci, bersih. Boleh tentunya untuk sholat. Qadarallah di hadapan kiblat ini ada kuburan misalnya. Subhanallah, ada beberapa kuburan atau satu kuburan percis menghadap kiblat ini. Jadi kalau kita sholat menghadapnya kiblat kita apa? Ke kuburan ini. Tidak boleh sholat di masjid itu. Ya, di belak tembok ini misalnya ada apa? Ada kuburan. Nggak boleh sholat di masjid ini. Ini misalnya. Kecuali ini masjid. Kemudian kan ada jalan raya tuh kita. Nah di seberang sana tuh ada pemakaman. Boleh nggak sholat di masjid ini? Boleh. Atau contoh, ini masjid. Subhanallah, setelah masjid ini ada kali. Ada sungai kecil. Nah di seberang kali ada pemakaman. Boleh nggak sholat di masjid ini? Boleh. Tapi kalau langsung ini masjid, di balik tembok ini ada pemakaman, ada kuburan, nggak boleh sholat di masjid ini. Ini misal. Jelas ya? Ini yang kedua. Jelas ibu-ibu? Nggak jelas. Ya, jadi ada tempatnya bersih, suci banget. Tapi kalau kita sholat, ya kiblatnya itu di depannya percis ada kuburan. Tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Mau itu masjid, mau itu rumah. Makanya ibu-ibu kalau beli rumah jangan sampai beli rumah yang halamannya ada kuburan. Takutnya kita sholatnya menghadap kuburan itu tadi. Jelas ya? Cari yang aman saja. Jelas ya? Tapi sekarang ini nggak ada lagi ya orang yang meninggal dunia dikuburkan di halaman rumahnya, nggak ada lagi. Itu zaman dulu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak salah terlarang itu. Sudah ada peraturan pemerintah ya yang melarang bahwasannya untuk menguburkan mayit di halaman rumah kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau dijual nanti kan kesian. Kan jadi rumah warisan kan. Ahli waris perlu fulus, mau tidak mau deh. Ya kalau misalnya ada kuburan orang nggak mau beli nanti. Ya bukan apa-apa, orang jadi risih kan. Rizki minallah, benar kita katakan. Tapi salah satu sebabnya ketika kita survei, ketika kita lihat kok ada kuburan nih, gimana nih ceritanya? Boleh nggak dipindah? Nggak boleh, nih kuburan anak punya kakek nih. Kalau begitu gimana antum jual ini? Seperti itu, nggak mungkin. Ya, maka oleh sebab itu mayit itu kuburannya di mana? Di pemakaman umum kita katakan, bukan di halaman rumah, apalagi di dalam rumah. Waliyadzubillah. Jelas ya? Nah itu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga yang tidak boleh adalah al-hammam, kamar mandi, toilet, restroom. Apapun namanya ya. Enggak boleh ya, seperti itu. Restroom, toilet, jamban, lapigator apa? Kalau di pesawat itu namanya apa? Kan sesuai dengan kesantunan ya. Kalau toilet itu kan ada tempat khususnya di mana gitu kan. Kalau misalnya di hotel di tempat-tempat perkantoran namanya restroom. Nah kalau di pesawat tuh ada tulisannya tuh, saya lupa itu. Ada tuh tulisannya, saya lupa Allah. Udahlah bahasa Inggris ya. Seperti itu. Naam. Wallahu a'lam bishawab ya. Naam. Itu ada istilah-istilah khususnya. Sama aja, sama dengannya apa? Kamar mandi.
Sama dengannya apa? Tempat orang buang air kecil, tempat orang buang air besar. Enggak boleh sholat di situ. Kenapa ya? Kenapa? Pertama, karena ada dalil. Rasulullah melarang kita sholat di kamar mandi. Yang kedua, kamar mandi itu baitus syaitan. Rumahnya syaitan, kongko-kongkonya syaitan di kamar mandi. Yang ketiga, kenapa terlarang kita sholat di kamar mandi? Karena kamar mandi itu tempat kita buka aurat, bukan begitu? Gak mungkin dong kita mandi pakai baju abaya, ya, gak mungkin pakai baju gamis, hatta pakaian dalam kita lepaskan seperti itu. Nah, makanya kita gak boleh sholat di dalam kamar mandi, apapun namanya, restroom, jamban, toilet, ya, dan seterusnya, baitul khala, hammam, gak boleh. Nah, ya, termasuk juga yang kadang kalau zaman dulu kan memisahkan, kalau jamban itu cuma ada toiletnya doang. Tempat buang air besar dan buang air kecil. Nah kalau yang ini Ustadz kamar mandi doang, tempat kita mandi dan pipis doang, sama aja. Itu pun kamar mandi, zaman dulu kan begitu, sama aja. Tidak boleh juga sholat di situ, jelas ya. Sekaligus kamar mandi itu tempat berkumpulnya najis, bukan begitu? Makanya kita nggak boleh sholat di kamar mandi. Yang keempat, yang tidak boleh juga kita sholat adalah ya al-husyu. Al-husu itu seperti spiteng. Kloset kan kecil banget. Kloset itu tempat pembuangan kotoran. Kalau spiteng itu mengumpulkan kotoran-kotoran tadi. Misalnya kita sholat id nih. Qadarallah full banget. Ada tempat pembuangan kotoran di situ. Kemudian di atasnya, meskipun di atasnya nggak langsung ya, gelar sejadah antum di situ. Di atas spiteng tadi itu. Boleh nggak? Nggak boleh. Jelas ya? Karena di bawahnya apa? Kotoran, najis. Itu tinggal antum buka aja kelihatan tuh. Seperti itu. Tapi siapa yang mau buka kan? Seperti itu masalahnya. Wallahu a'lam. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, kandang onta. Kenapa Ustaz nggak boleh? Dalil yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, la tusallu fi mabarikil ibil, fa inna khuliqat minasyayatin. Janganlah kalian sholat di kandang onta. Karena kandang onta itu tempat berkumpulnya apa? Syaitan. Gak boleh. Onta halal dimakan dagingnya? Halal. Susunya halal? Halal. Tapi sholat di kandang onta tidak boleh. Jelas ya? Kenapa? Karena ada dalil. Karena ada dalil. Ilahnya sebabnya ternyata di kandang onta itu tempat berkumpulnya bangsa jin dan syaitan. Seperti itu. Nah kemudian kita kembangkan segala tempat berkumpulnya syaitan itu gak boleh kita sholat di situ. Nah timbullah yang keenam. Tempat yang gak boleh juga, tempat ibadahnya orang kafir dan orang musyrik. Gak boleh. Mau namanya gereja, kemudian namanya apa? Vihara atau wihara, pura, ya, sinagog, kelenteng. Gak boleh. Kenapa? Tempat berkumpulnya syaitan. Kita katakan seperti itu. Nah, itu yang ke-6. Termasuk juga yang ke-7. Tempat maksiat. Kenapa tempat maksiat nggak boleh Ustadz? Karena tempat berkumpulnya syaitan. Orang kalau sudah masuk maksiat, kesetanan bukan? Iya kan? Gak mungkin dia ingat Allah Jalla wa'ala. Misalnya datang ke tempat pelacuran. Kemudian nanya sama gahbehnya, sama sarmutohnya, pelacurnya. Aku belum sholat isya ya. Mau sholat di mana ya? Gak mungkin itu. Mustahil. Iya. Bukan begitu Bapak ya? Bapak-bapak? Mustahil. Pasti langsung melakukan maksiatnya itu. Atau orang ingin mabuk, masuk ke diskotik, kemudian nanya sama penjual whisky-nya atau khomarnya atau apalah. Musala ada nggak di sini ya? Emang kenapa? Aku belum sholat isya nih. Subhanallah, nggak ada itu. Tidak ada, pasti langsung maksiat, lupa sudah kepada Allahu Jalla wa'ala. Ya jelas ya, tempat maksiat. Ya, tidak boleh kita sholat di tempat maksiat. Apapun nama tempat maksiatnya. Mau naik klub, diskotik, tempat pelacuran, tempat perjudian ya kita katakan tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 tempat pembuangan sampah. Kenapa nggak boleh Ustadz? Kemungkinan besar ada najisnya di situ. Nah, yang ke-9 got atau selokan. Kenapa nggak boleh? Kemungkinan besar ada kotoran, ada najis. Ya di selokan tersebut. Jelas ibu-ibu? Yang terakhir yang ke-10 adalah tempat yang pernah diazab, yang disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Jelas ya? Nah di negeri kita nggak ada.
Nah, di tempat-tempat yang pernah diutus Nabi ya, itu ada seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira ya. Nah, kayak di Madain Saleh itu tempatnya terkunci, yang pernah diazab itu nggak bisa masuk. Tapi ke al-ulanya boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nanti ya di sekitar situ ya kita katakan mungkin jaraknya itu saya nggak tahu pasti karena nggak kesana. Ke al-ulanya sudah datang kita ke sana ya, seperti itu. Nah tapi mungkin perjalanan setengah jam atau 20 menit ya dari al-ula tersebut ada yang namanya Madain Saleh yang pernah tempat yang diazab, disiksa. Itu nggak boleh masuk, nggak boleh masuk, nggak boleh, ya nggak boleh. Makanya kan para ulama mengatakan terlarang untuk datang ke tempat yang pernah diazab itu. Kalau toh ada yang membolehkan, kata mereka dengan syarat datang sambil menangis, ya seperti itu. Ibu-ibu kan nggak mungkin kalau datang ke sana pasti sambil selfie, ya sambil foto-foto, iya kan? Nggak mungkin sudah. Alhamdulillah ini ditutup memang nggak boleh, ya. Ke al-ulanya boleh, memang tempat tamasya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Al-ulai ya aman kita katakan, boleh, ada masjid, banyak masjid di situ kita katakan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu 10 tempat yang kita nggak boleh sholat. Salah satunya apa? Kuburan. Nggak boleh sholat di kuburan. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib ya. Terakhir hadisnya dalil yang keempat, qala Rasulullah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un walladzina yattakhiduna al-qubur masajida. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan ada 2 golongan yang paling jelek ya, paling jeleknya manusia, paling buruknya manusia. Ya, sesungguhnya di antara manusia yang terburuk dan terjelek, yang pertama, mereka yang masih hidup saat kiamat tiba. Makanya ketika kiamat tiba, sangkakala ditiupkan, itu enggak ada muslim lagi. Subhanallah, sebelum kiamat tiba, sebelum sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, kita katakan, ya, siapa yang meniup sangkakala? Malaikat siapa, Bu? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil punya tugas cuma 1 apa 2? Salah. 2. Yang keduanya apa? No. Apa? Astagfirullah. Ada 8 malaikat yang membopong arasnya Allah Jalla wa'ala. Salah satunya siapa? Israfil. Dan Israfil malaikat yang tidak mati. Karena 8 malaikat itu apa? Dikabarkan ya dia tidak hancur, tidak mati, tidak binasa dan tidak wafat. Salah satunya malaikat siapa yang membopong arasnya Allah Jalla wa'ala? Malaikat Israfil. Kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Siapa ibu-ibu yang meniup sangkakala? Israfil. Malaikat yang memberikan wahyu, yang mengantarkan wahyunya Allah? Jibril alaihissalam. Naam. Malaikat penjaga neraka? Astagfirullahalazim. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Penjaga neraka? Malik, ya benar. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah bukan saya yang ngajar ya tentang malaikat ya. Nah, seperti itu. Dihafalkan Bu ya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, disebutkan ya sebelum kiamat terjadi Allah mengutus angin. Yang fungsi angin tersebut untuk mewafatkan dan mematikan manusia-manusia yang beriman. Hatta imannya cuma sebiji zarah. Zarah itu apa? Kalau kita artikan secara bahasa. Enggak, itu terlalu besar sawi itu. Zarah itu dalam bahasa Arab anak semut. Meskipun sebesar anak semut sekalipun, imannya diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang kafir dan musyrik saja. Itulah orang-orang yang mendapatkan kiamat. Muslim enggak mendapatkan hari kiamat itu. Yang beriman tidak mendapatkan hari kiamat tersebut. Bahkan saking buruknya dan jeleknya mereka yang mendapatkan kiamat tersebut, sampai-sampai nama Allah sudah enggak disebutkan lagi. Enggak disebutkan lagi, berarti sudah enggak ada azan lagi tuh. Enggak ada azan lagi, enggak ada salat lagi tuh manusia. Wallahu a'lam bissawab. Itulah manusia yang terburuk dan terjelek, yaitu orang-orang yang mendapatkan apa?
kiamat. Naam, mereka itu musyrikin dan kafirin. Nah, kemudian yang kedua yang paling buruk perangainya dan jelek ya di sisi Allah Jalla wa Ala, walladzina yattakhidunal qubura masajida. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, ima dia membangun masjid di atas kuburan, ima dia beribadah ya di kuburan tersebut. Naam, atau menyembah ahli kuburnya. Naam, itulah orang-orang yang terjelek di sisi Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, nanti di bab yang ke-21 masih seputar ya haramnya mengkultuskan orang-orang soleh ya. Bab maja'annal ghuluwa fi quburis salihina yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Pengkultusan berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ini bab yang ke-21. Jadi nanti temanya itu dimodifikasi lagi. Bagi yang buat flyernya ya, bisa tanyakan ke Ustadz kalau ingin minta pendapat atau langsung saja. Yang jelas kalau bikin temanya seperti ini kan kepanjangan, maka kita modifikasi nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini berkaitan dengan bab ini. Wallahu a'lam bissawab. Ini bab yang ke-21. Bulan depan, di bulan Dzulhijjah insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab. Mana daftar hadirnya? Tahu? Enggak, pertanyaan sesuai dengan daftar hadir. Tahu. Tayyib. Ya Allah, tulisan subhanallah. Pak Reza mana? Tanya enggak? Enggak. Pak siapa nih? Rizwi. Nanya? Rizki ya? Naam. Sama beliau ya. Serahkan sama beliau ya. Naam. Enggak apa-apa, nanti dirapikan sama beliau. Kak Kris, ada pertanyaan? Apa? Kenapa? Enggak jelas Bang Kris? Oh enggak apa-apa, misalnya gereja dijual kemudian kita beli, kemudian kita jadikan tempat ibadah kaum muslimin masjid, boleh. Simbol-simbolnya kita hilangkan, seperti itu. Nah itu banyak terjadi itu di negeri-negeri kafir. Dan saya mengalami ketika di Australia, subhanallah banyak dari kalangan kaum muslimin itu membeli gereja, kemudian dirubah fungsinya menjadi apa? Masjid. Simbol-simbolnya dirubah, kita katakan. Kenapa Ustadz enggak membuat dari baru aja? Ya, izinnya susah ya akhi. Izin untuk peribadatan susah. Ada izinnya juga beribadah di negeri kafir itu ada izinnya. Termasuk membangun masjid. Ada izinnya kan? Kita katakan seperti itu dan berat. Tapi kalau misalnya kenapa harus beli gereja seperti itu? Karena sudah ada izin ibadahnya. Izin untuk ibadahnya di dalam gereja tadi itu. Tinggal merubah fungsinya saja. Dari yang tadinya gereja dirubah fungsi menjadi masjid. Tinggal simbol-simbol dari gereja tersebut kita hilangkan, kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bisa berwujud masjid kita katakan. Naam, kita rubah betul-betul menjadi ciri khas masjid. Ada kubah misalnya kan, seperti itu. Meskipun enggak ada kubah enggak ada masalah sebenarnya. Naam, kubah ini kan pembangunan masjid di zaman Nabi itu kan cuma kotak, enggak ada kubah juga, enggak ada menara. Kubah itu ciri khas bangunan masjid yang ada di Syam. Syam itu Palestina, Yordania, Syria dan Lebanon. Kalau menara-menara itu masjid-masjid yang menjadi ciri khasnya orang-orang Turki, ya yang ada di Turki, seperti itu. Nah kalau kita ini gabungan nih, ada Syamnya, masjidnya, ada Turkinya juga ya kan, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tidak mengapa demikian. Jadi yang tadinya gereja kemudian diubah fungsi menjadi apa? Masjid, seperti itu. Tapi simbol-simbol keagamaan dia itu harus dihilangkan ya. Di bangunan-bangunan tadi itu yang sudah kita rubah fungsi jadi apa? Jadi masjid. Wallahu a'lam bissawab. Pak Iwan, ada pertanyaan Pak Iwan? Nah. Iya. Iya, paham. Ada kuburan Rasulullah, ada kuburan Abu Bakar dan Umar. Pak Iwan perlu tahu itu di luar masjid. Itu rumah siapa tadi? Ibunda Aisyah. Nah subhanallah di tahun 88 Hijriyah
di zaman Walid bin Abdul Malik bin Marwan terjadilah perluasan masjid. Subhanallah, takdirnya, qadar Allah, masuklah area rumah Ibunda Aisyah itu ke area masjid. Tapi subhanallah ditutup rapat. Dan tutupan rapatnya itu luar biasa. Sampai 3 kali lipat ya penutupannya tersebut. Sehingga tidak bisa diapa-apakan lagi. Dan di belakangnya itu nggak ada yang sholat. Nggak ada sama sekali. Untuk menjaga agar orang tidak sholat secara langsung menghadap ke kuburan Nabi SAW, Abu Bakar, dan juga kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jelas ya? Jadi itu namanya apa? Rumah tadinya itu. Kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bukan masjid. Ya masuk area, waktu itu protes juga kita katakan. Seperti itu. Cuma yang namanya kita katakan penguasa ya, tetap berijtihad seperti itu. Tapi kita katakan itu bukan apa? Bukan masjid. Gak ada yang ibadah di situ. Tidak ada yang sholat di situ. Jelas Pak Iwan? Nah, kalau antum perhatikan di situ. Itu waktu zaman Umar bin Khattab terjadi perluasan juga. Tapi Umar bin Khattab tidak mengotak-atik ya rumah Ibunda Aisyah. Beliau memperluasannya bagian belakang dan bagian yang sekarang menjadi Babu Salam itu. Jelas Pak Iwan? Nah, itu terjadi pada tahun 88 sampai tahun 96 Hijriah. Di zaman siapa? Di zaman yang para sahabat sudah pada meninggal. Di zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Jelas? Dan itu bukan masjid. Bedakan. Tidak boleh kita ibadah di kuburan atau di kamar Ibunda Aisyah, itu enggak boleh. Seperti itu. Makanya ditutup rapat. Ditutup apa? Ditutup rapat. Wallahu alam bissawab. Kemudian Pak Saudi, enggak ada pertanyaan. Gamia, mana dia? Enggak, udah jangan tanya antum. Kelamaan nanti ya. Enggak ada, alhamdulillah. Pak Joko, nah, enggak ada. Pak Joko mana? Nanya Pak? Iya. Nah, beliau kepanjangan kalau nanya. Nah, Tayyib. Kita kan nggak tahu Pak, sholat antum sah. Kecuali kalau antum tahu, tapi tetap sholat di situ, sholat antum tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Haji Adnan, nanya? Enggak, alhamdulillah. Kemudian Pak Suhardi, enggak, alhamdulillah. Pak Saputra, nanya? Enggak. Tayyib, ibu-ibu sekarang. Ya Allah, dikit banget. Oh, ibu-ibu banyak ya. Kak Ivo enggak ada tanya. Kak Sinta enggak ada juga. Bu Nani nanya? Enggak. Kak Selfie? Enggak ada, alhamdulillah. Oh nanya. Nanya apa? Tingginya, paling tingginya ya? Enggak boleh. Iya. Kita katakan juga kuburannya sejengkal juga tingginya. Adapun adanya nisan itu tidak lain untuk menunjukkan itu kuburan. Yang kedua juga ada seperti semen gitu agar tanahnya tidak erosi. Seperti itu ya. Nah, adapun yang tambahan-tambahan, tulisan-tulisan, nah itu yang tidak boleh. Tapi berhubung ada peraturan begitu, kalau tidak nanti kuburan orang tua kita hilang dan seterusnya, ya kita khawatir juga karena kan maaf ya, pemakaman itu kan agak berat dan susah untuk mencarinya. Kalau misalnya sudah ada dari pihak keluarga kita yang ada di situ kan enak. Siapapun keluarga kita yang meninggal dunia tinggal ditanam di situ. Nah itu untuk menandai saja. Ya insya Allah kita katakan itu darurat namanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, daripada hilang kuburannya. Jadi artinya kalau di pemakaman aslinya umum tidak boleh ya, ya, tapi karena ada peraturan begitu kita katakan mau dikata apa kita nggak punya kuasa. Kalau kuburan keluarga itu nggak boleh ditambah-tambah. Kalau misalnya ada kuburan keluarga khusus ya, makanya saya nggak setuju tuh kuburan keluarga. Kenapa sih nggak diwakafkan untuk umum aja? Kan pahalanya luar biasa ya. Nah kalau kuburan ada tuh kita bikin kuburan wakaf. Siapapun kaum musliminnya boleh dikuburkan di situ. Tapi satu, tidak boleh diklaim. Sehingga nanti ada di antara kaum muslimin yang meninggal dunia bisa ditanamkan di situ lagi. Seperti itu. Enggak kasih nama, ya, tanahnya pun juga tingginya juga sejengkal seperti itu, dan bagus banget itu kalau ada yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu? Jelas Kak? Kak Silvi ya tadi ya. Kak siapa nih? Kak Hikmah?
Bu Hikmah nggak ada, alhamdulillah. Ada Ustaz. Oh ada. Assalamualaikum. Ustaz mau nanya Ustaz, kalau kita sholat berjamaah, terus di depan sholat berjamaah di masjid, terus di depan kita, persis pas di depan kita orang-orang yang sedang tidak sholat, yang sedang menstruasi gitu Ustaz. Jadi kita sholatnya di hadapan mereka yang sedang menstruasi. Kita lagi sholat berjamaah nih. Iya. Kenapa nggak di belakang mereka itu duduk? Nah tahu Ustaz, pada duduknya di Nanti depan semua, pada Bu kumpul di Hikmah depan. tegur aja, Bu, di belakang Bu, ini kita supaya berada di barisan shop. Kan lucu. Kita suruh duduk di belakang dia, bukan di depan. Ya, seperti itu ya. Insya Allah Ustaz, terima kasih Bu Ustaz. Devi, nggak ada, alhamdulillah. Mbak Widhi, nanya? Iya. Kalau misalkan membeli rumah yang rumahnya itu non muslim, katakanlah ada misalkan orang Hindu gitu ya, itu kan pasti kita kan sholat ya, itu gimana? Kan sudah berubah fungsi. Rumah Ya, sama-sama hal-hal yang berkaitan tentang simbol-simbol mereka itu sudah kita tiadakan, sudah kita hilangkan ya kan, seperti itu. Misalnya qadar Allah, tahu-tahu di rumah yang kita beli tadi dari non muslim tadi ada patung, ada berhalanya misalnya. Ya kita hancurkan. Kita apa? Kita hancurkan. Seperti itu. Ya boleh kita beli rumah dari non muslim, tapi simbol-simbol dari keagamaan mereka harus apa? Dihilangkan. Jelas ya? Harus dihilangkan, harus dihancurkan. Wallahu a'lam bishawab. Kasabria, ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Kak Eva, nggak ada, alhamdulillah. Kak Kai, nggak ada. Namanya aneh banget, nama susah. Ya, Kak Elvi Yenti. Ibu ada? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur itu masih banyak tuh Pak Ustadz, masjid yang di depannya ada pemakaman pengurus masjid yang membangun dulu-dulunya itu. Iya, Pak Ustadz. berarti Gimana? Bu Elpianti nggak sholat di situ, sholat tempat Enggak, lain. enggak Nah, sholat ibu di sholat di rumah aja ya, untuk sholat Iya. wajibnya. Karena wanita kan, wanita itu paling afdolnya sholat di mana? Di rumah. Jelas Tapi Bu? itu masih banyak Pak Ustadz. Ya habis gimana? Saya nggak punya Kita- puasa Bu. Ya, Iya. nanti ibu sholat di sini aja ya, kalau sholat tarawih ya. Atau sholat apa misalnya pas ada kajian seperti ini zuhur pas ibu di sini sholat di sini aja, jangan sholat di situ. Jangan sholat di masjid yang ada kuburannya. Jelas Bu Elvi? Oh, ya, makasih Pak Ustadz. Kak Iis nggak ada. Ibu Nur Hasanah nggak ada, alhamdulillah. Bu Aisyah nggak ada. Bu Sunaria mau nyanyi apa? Nggak ada, alhamdulillah. Ibu Fatma nggak ada. Bu Asri mana dia? Sudah diwakili tadi Sudah, alhamdulillah. Penjelasan dari Ustadz. Ya. Syukran, jazakallah khair. Bu Yanti, Bu Yari apa Yanti nih? Nggak ada. Ibu Arini, ada pertanyaan? Oro-ono. Ibu Ida, nggak ada. Enam, nggak ada. Bu Iin, nanti pertanyaan. Mau selesai nanti. Nanti di Masjid Al-Fatah ya. Nanti insya Allah 6. Bu Eti, nggak datang aja datang nanti ya. Nanti tanya. Mau nanya apa Bu Bu Iin? Mau apa tadi? Ya. Bu Ida apa Bu Iin nih? Ida. Jangan panjang, jangan cerita, singkat aja, 6 ya. Oke, poinnya aja. Saya mau jalan nih. Nggak sholat. Jadi sebentar, kuasain diri dulu. Jadi kakak Bu Ida meninggal. Oke, itu hari apa meninggalnya? Hari Kamis. Oke, hari Kamis ya. Itu zuhur siang jam 3 sore. Oke. Jadi kemarinnya ya hari Rebu, ya dia dalam kondisi yang nggak sadar.
Nah, kemudian hari Kamis juga dia meninggal dunia. 12 jam. Berarti meninggal hari apa? Hari Kamis. Nah, berarti yang Bu Ida tanyakan apa? Enggak sholat. Karena kan pingsan kan Bu Ida? Enggak sadar Bu Ida. Enggak sadar. Kalau enggak sadar itu rufi al-qalam sudah. Dia enggak sadar. Orang pingsan nih Bu Ida ya. Misalnya ada di antara ibu-ibu yang pingsan sebelum zuhur. Sadar-sadar jam 10 malam misalnya. Untuk zuhurnya, asarnya, maghribnya enggak ada kewajiban sholat sudah. Dianggapnya seperti orang yang meninggal. Nanti jam 10 kan sadar, siuman. Yang wajibnya dari ibu-ibu cuma sebatas sholat apa? Isya saja. Jelas ya, termasuk yang kasusnya kakaknya Bu Ida tadi. Dia sudah enggak sadar hari Rebu. Subhanallah, sampai hari Kamis sampai meninggal dunia kan? Seperti itu. Sudah enggak paham lagi. Ya. Kalau yang orang di sekitarnya saya nggak paham, apalagi tentang sholat Bu Ida. Berarti apa? Nggak ada kewajiban lagi, sudah kan seperti itu. Sudah nggak sadar gimana? Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bu Ida? Ya Allah yarhamuha. Semoga Allah memberikan rahmat buat beliau, diampuni dosanya kan seperti itu. Ditempatkan di tempat yang mulia, dilapangkan kuburannya, ditampakkan surga untuknya dan dimasukkan ke dalam jannah dan surga tanpa hisab. Naam, azzamallahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafara limaitikum. Husnul khatimah insyaallah Bu Ida ya. Husnul khatimah. Jelas Bu Ida? Bu Iin enggak ada alhamdulillah. Bu Eti? Bu Iin mana? Enggak ada. Bu Eti? Ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak boleh. Kita terlarang untuk menginjak kuburan, apalagi duduk di atas kuburan. Ya, kata Nabi SAW, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Jelas ya Bu? Enggak boleh. Bu Rahma, Bu Maliana. Iya, Malina enggak ada, alhamdulillah. Bu Rusmini, mana dia? Pulang sudah tadi ya. Bu Ida lagi. Ini Bu Ida ada dua nih. Ada Ida Cipinang Muara. Yang satunya Bu Ida Kampung Melayu Kecil. Oke. Kok Wildan? Ada Wildan? Wildan laki-laki nih. Iya Wildan, masa Wildan namanya? Umu Wildan kali ya? Intan Wildan. Kalau Wildan nama laki-laki loh Kak. Jadi yang ditulis nanti Intan Kak di sini ya. Tayyib. Enggak ada pertanyaan ya Kak, Kak Intan. Kak Fatma? Enggak ada. Bu Dana juga enggak ada, alhamdulillah. Bu Uko juga enggak ada, alhamdulillah. Tayyib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala. Sehat wal afiat, dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.